Halo semuanya. Pertanyaan mengenai perbedaan antara Agile dan Scrum adalah sesuatu yang sangat umum. Berhubung masih ada rekan-rekan yang bertanya kepada kami atau masih sedikit bingung mengenai perbedaan di antara kedua konsep itu, kami akan coba jelaskan dengan simulasi yang ada di hadapan teman-teman semua. Di sini ada base-nya atau kita sebut saja landasan ya. Kemudian ada bagian yang berwarna abu-abu di sekeliling landasan itu, kita sebut itu pagarnya. Lalu di dalamnya ada yang berjualan es krim di dalam tempat penjualannya atau tokonya. Kemudian ada pelanggan yang sedang duduk di bangku yang memang sudah tersedia untuk pelanggan beserta mejanya. Kami akan tambahkan beberapa label sederhana saja untuk menjelaskan korelasi antara Agile dan Scrum dalam simulasi sederhana ini. Saya akan tambahkan label manifesto untuk base. Seperti itu. Lalu berikutnya saya akan tambahkan label prinsip-prinsip untuk pagarnya. Seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa landasan itu adalah manifestonya, 4 pernyataan Agile yang biasa kita dengar berkali-kali dalam penerapan Agile, pelatihan Agile, dan event-event atau kegiatan-kegiatan Agile. Kemudian pagar-pagarnya ini kita ibaratkan prinsip-prinsip. Kenapa begitu? Karena prinsip-prinsip itu akan menjaga agar kita tidak keluar dari penerapan Agile, dari semangat Agile, dari jiwa Agile itu sendiri. Dari penambahan kedua label itu kita bisa melihat bahwa apapun yang berdiri atau dibangun di atas landasan manifesto, kemudian berada di dalam lingkup prinsip-prinsip, itu adalah penerapan Agile. Bagaimana dengan Scrum-nya? Kalau kita bisa tambahkan label warna hijau seperti ini, maka setiap komponen yang ada selain landasan, selain pagar, itu adalah apapun itu wujudnya, bentuk dari penerapan Agile-nya. Jadi kalau kita lagi bicara konteks antara Agile dengan Scrum, berarti semua yang berlabel hijau yang barusan saya tempelkan itu adalah bagian dari Scrum. Bahkan sebenarnya termasuk di dalamnya adalah si pelanggan dan si penjual. Tapi dalam simulasi ini, baik pelanggan maupun penjual adalah bagian dari orang-orang yang menjalankan Scrum. Jadi saya tidak beri label warna hijau. Mudah-mudahan hal itu tidak membingungkan ya. Karena pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di atas landasan dan di dalam ruang lingkup pagar itu adalah wujud dari Agile-nya itu sendiri. Sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita ambil bangku ini? Pelanggannya kita pindahkan dulu, kita cabut bangkunya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah pelanggannya tidak diberikan tempat duduk, dia hanya berdiri saja menunggu pesanan. Apakah dengan tidak adanya bangku ini itu membuat simulasi ini, membuat bangunan ini menjadi bukan Agile? Oh tidak, tentu saja tidak. Tetap Agile, manifesto, prinsipnya tetap ada. Yang tidak ada adalah salah satu komponen dari Scrum, yaitu bangku yang tadi. Kalau sudah seperti ini, kemungkinan besar yang terjadi adalah Scrum-nya sudah menjadi Scrum dalam bentuk adaptasi, bukan lagi Scrum dalam bentuk aslinya. Tapi apakah dia tetap Agile? Tentu saja. Bagaimana kalau kita melakukan perubahan-perubahan lainnya? Misalnya kita mau ekspansi ya. Ini kita akan ganti usahanya. Dan kita tambah dengan jenis yang berbeda seperti ini ya anggap saja sudah ada usaha untuk menjual minuman baru. Jadi tidak hanya fokus pada es krim saja. Apakah ini bisa kita anggap sebagai Agile? Bisa. Tapi apakah ini Scrum? Tidak, karena bagi komponen Scrum ini sudah kita ambil lagi sebagian dan kita ganti dengan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita bongkar lebih jauh lagi ya? Bagian sininya kita lepas juga sampai berantakan pula. Atau misalkan ini kita ganti stolnya, kita ubah ke dalam bentuk yang sedikit berbeda.
Jadi di sini kita jualnya benar-benar sederhana, tidak perlu ada tampilan apapun ya. Oh, mohon maaf, ini manifestonya lepas pula. Kita biarkan semuanya berjalan sesederhana mungkin seperti ini. Nah, dalam bentuk seperti ini, apakah kita bisa mengatakan ini adalah agile? Ya tentu saja, karena seperti yang teman-teman sudah lihat, manifesto dan prinsip-prinsipnya masih ada. Yang berbeda adalah bangunan yang ada di atasnya. Kalau kita teruskan, lalu kita ambil semua komponen yang ada di bagian ini, entah yang berwarna ungu atau kumpulan gelas-gelas minuman dan es krim ini, apakah itu akan tetap menjadi agile? Tentu saja, betul. Selama ada manifesto, selama ada prinsip-prinsipnya, maka orang yang bekerja di atas landasan ini dan di dalam pagar ini itu adalah orang-orang yang menerapkan agile. Masalahnya adalah kalau tidak ada apapun yang dibangun di atas landasan dan di dalam pagar-pagar itu, lalu bentuk penerapan agile-nya seperti apa? Kita nanti akan kesulitan sendiri menerapkan agile kalau kita sendiri tidak tahu bentuknya mau seperti apa. Karena manifesto itu isinya hanya pernyataan-pernyataan apa yang lebih penting daripada apa. Kemudian prinsip-prinsip pun seperti itu. Pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang tidak boleh dilanggar kalau kita ingin menerapkan agile. Lalu bentuknya seperti apa? Kita tidak tahu. Makanya kita butuh framework seperti Scrum. Tapi kalau kita melihat dari simulasi ini, kita bisa tahu bahwa kita tidak butuh Scrum untuk menjadi agile. Apapun bisa kita bangun di atas landasan dan di dalam pagar-pagarnya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan tujuan kita. Dari penjelasan tadi, dari simulasi sederhana yang saya sediakan, saya buat ini, seharusnya kita sudah bisa membedakan mana yang agile, yaitu manifesto dan prinsip-prinsipnya, dan mana yang Scrum, mana metode, framework, atau penerapan agile itu sendiri. Kita sudah bisa memisahkan antara entitas itu. Jadi seharusnya pertanyaan terkait perbedaan antara agile dan Scrum sudah bisa terjawab. Nah, pertanyaan yang lebih menarik adalah kenapa itu terjadi? Kenapa kita kadang sulit membedakan antara agile dengan Scrum? Nah, untuk bisa melakukan itu, kita harus mulai dari nol. Saat kita mulai dari nol, mengenal agile atau Scrum, kita seringkali dihadapkan dengan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada bentuk agile atau Scrum yang sebenarnya. Ada landasannya, ada, pagarnya ada, Scrum-nya juga ada, tapi bisa jadi Scrum-nya sudah bukan lagi dalam bentuk asli. Dan seringkali agile dan Scrum tidak dibedakan. Landasan dan pagar itu seolah-olah menjadi satu bagian dengan bangunan yang ada di dalamnya, atau dibalik. Bangunan itu adalah menjadi bagian dari fondasi atau landasan dan pagarnya. Seolah-olah semua itu tidak bisa dipisahkan. Padahal pada kenyataannya semua itu bisa jadi hasil adaptasi yang bukan tidak mungkin berangkat dari bangunan yang asli, dibongkar, direnovasi, dibentuk lagi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. Tapi sayangnya yang ditawarkan, yang dijual, yang diperlihatkan kepada kita itu seolah-olah itu adalah satu bagian yang lengkap, utuh, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sampai akhirnya kita menganggap bahwa landasan, pagar, dan semua isinya tidak bisa dipisahkan. Sampai akhirnya kita menganggap bahwa agile, manifestonya, prinsip-prinsipnya, bahkan Scrum dengan segala elemennya yang mungkin sudah tidak lagi sesuai dengan aslinya, itu adalah agile atau Scrum yang utuh. Nah, begitu kita dihadapkan dengan sesuatu yang utuh dan tidak bisa dipisahkan itu, kita langsung diajarkan tepatnya ya. Kita langsung diajarkan untuk bagaimana menggunakannya. Anda masuk, terus apa yang harus Anda lakukan untuk mengelola tempat penjualan es krim itu, lalu sebagai pelanggan Anda ada di sini, lalu apa yang harus dilakukan untuk memesan, mendapatkan kenikmatan terbaik dari apa yang bisa ditawarkan di tempat penjualan es krim ini. Jadi seolah-olah ya,
Kalau Anda tidak bisa menggunakannya atau tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, bisa jadi organisasi Anda itu yang tidak cocok. Padahal bukan tidak mungkin, justru sudah ada terlalu banyak tambahan dari Agile atau Scrum yang sebenarnya sehingga yang ditawarkan itu tidak cocok dengan organisasi kita. Nah, dari situ kita bisa melihat kan bahwa dengan tidak bisa membedakan antara Agile dan Scrum, justru masalah-masalah baru akan timbul, dan bukan tidak mungkin Agile atau Scrum akan dipandang buruk karena tidak sesuai dengan organisasi, justru menjadi beban dan lain-lain. Padahal lagi-lagi kita kembali, masalah sebenarnya adalah kurang jelasnya definisi, kurang jelasnya pemisahan antara Agile dan Scrum, atau antara Agile dengan komponen-komponen yang menjadi bentuk penerapan Agile itu sendiri. Itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai perbedaan antara Agile dan Scrum. Lalu apa yang seringkali menyebabkan perbedaan di antara kedua konsep itu atau kedua entitas itu seringkali tidak terlihat dengan jelas. Mudah-mudahan simulasi sederhana tadi bisa mempermudah terbentuknya pemahaman di dalam diri kita semua. Mudah-mudahan pemahaman yang baik itu juga akan mempermudah atau membantu kita menerapkan Agile atau Scrum dengan lebih baik atau lebih optimal di instansi atau tempat kerja kita masing-masing. Bila teman-teman berminat mengetahui penerapan Agile di pemerintah, silakan beli buku saya, ASN juga bisa Agile. Bila teman-teman berminat untuk menggali lebih dalam terkait penerapan Agile di pemerintah, khususnya yang terkait dengan peralatan komputer, silakan beli buku saya, Prakom Tidak Bisa Agile. Sekali lagi terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Amir pamit.